Halo, perkenalkan, kami dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro tahun ajaran 2021-2022 yang bertugas di Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kami adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas di Universitas Diponegoro dengan tujuan yang sama, yaitu memajukan wilayah Jatingaleh sesuai dengan potensi dan permasalahan wilayah yang dimiliki oleh Kelurahan Jatingaleh. Kuliah kerja nyata atau disingkat dengan KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat guna mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun tim 2 KKN Undip 2021-2022 mengusung tema Pemberdayaan berbasis SDGs, Gerakan Anti Narkoba, dan Penanganan Masalah Stunting. Tema ini diangkat berdasarkan masalah yang tengah dihadapi oleh Kelurahan Jatingaleh. Kelurahan Jatingaleh memiliki wilayah seluas 131 hektar yang terbagi atas 10 RW dan 58 RT. Kelurahan Jatingaleh berbatasan dengan beberapa kelurahan lain, yakni di sebelah utara dengan Kelurahan Kaliwiru, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ngesrep, di timur berbatasan dengan Kelurahan Karanganyar Gunung, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Karangrejo. Berdasarkan laporan kependudukan triwulan 2, April sampai dengan Juni 2022, Kelurahan Jatingaleh memiliki 3.680 keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 11.769 orang. Setiap wilayah tentunya memiliki permasalahan yang spesifik dan unik, begitupun dengan Kelurahan Jatingaleh. Permasalahan wilayah Jatingaleh secara garis besar terbagi atas 3, yaitu permasalahan alam, permasalahan penduduk, dan permasalahan kelembagaan. Permasalahan utama yang saat ini tengah dihadapi terletak pada permasalahan penduduk yang berkaitan dengan kesehatan, pertanian, penanaman hidroponik, biopori, pembuangan limbah, bank sampah, permasalahan UMKM, dan proklim. Salah satu permasalahan kesehatan yang terdapat di beberapa RW ialah adanya balita penderita stunting, yang mana terdapat 2 balita stunting di RW 2, 2 balita di RW 3, dan 1 balita stunting di RW 4. Stunting merupakan penyakit yang dapat diderita pada anak yang disebabkan oleh minimnya asupan gizi dalam periode waktu yang lama, sehingga anak mengalami gangguan pertumbuhan dengan gejala tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Pencegahan dan penanganan stunting di Kelurahan Jatingaleh dilakukan oleh pihak Puskesmas Pembantu Kelurahan Jatingaleh sebagai satu-satunya fasilitas kesehatan yang terdapat di kelurahan ini, selain 4 kantor praktik dokter. Kegiatan pencegahan juga dilaksanakan oleh Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK yang ditujukan untuk pembangunan keluarga yang sejahtera dengan membantu perangkat pemerintahan setempat untuk memberdayakan keluarga guna berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan. Dalam hal ini, PKK berperan untuk memberdayakan ibu hamil dan keluarga untuk mencegah stunting serta penanganan dan pengobatan bagi balita stunting agar asupan gizinya terpenuhi. Permasalahan lainnya yaitu dalam bidang kependudukan yang mana terdapat permasalahan pengembangan pemasaran produk-produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Produk UMKM diharapkan dapat berkelanjutan dan berkembang, sehingga strategi pemasaran yang tepat dapat menjadi solusi bagi hambatan ini. Permasalahan ini timbul sebab minimnya pelaku UMKM yang memahami strategi pemasaran digital sebagai salah satu bentuk strategi yang masif diminati dewasa ini. UMKM di Kelurahan Jatingaleh memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga dengan mengatasi permasalahan UMKM, maka ekonomi masyarakat diharapkan dapat meningkat. Kelurahan Jatingaleh memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan. Wilayah Jatingaleh didukung oleh letak geografis yang strategis dan berbagai sarana prasarana yang lengkap. 3 potensi utama Kelurahan Jatingaleh yakni terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, dan potensi kelembagaan.
Ketiga potensi tersebut saling mendukung dan memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana potensi alam berupa tanah yang subur dan masih banyaknya perpohonan rindang asri yang dapat ditemukan di Kelurahan Jatingaleh. Potensi penduduk menjadi potensi yang paling utama karena ada sekitar 12.000 jiwa penduduk dengan latar belakang yang sangat beragam dan masyarakat produktif yang sangat mendukung kompetensi pendidikan yang memadai. Di wilayah Jatingaleh juga terdapat 2 kampung tematik, yaitu Kampung Lele di RW 8 dan Kampung Tematik Kuliner UMKM di RW 2. Kampung tematik adalah suatu wilayah bermukim di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jati diri atau identitas atas suatu potensi masyarakat atau wilayah yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan bersama. Kampung tematik merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal masyarakat miskin dan prasarana dasar permukiman dengan menonjolkan potensi atau ikon dari kampung tersebut. Selain itu, profesi penduduk wilayah Jatingaleh kebanyakan bergerak di bidang jasa dan usaha seperti UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Utamanya, jenis UMKM di Jatingaleh didominasi oleh UMKM di bidang kuliner. Beragam kuliner dijajakan pedagang mulai dari makanan tradisional, cepat saji, hingga minuman ditawarkan oleh pelaku UMKM Jatingaleh. Meskipun di tengah era pandemi, patut dibanggakan bahwa masih banyak UMKM yang bertahan di RW 02 dan juga di Kelurahan Jatingaleh. Bahkan setiap minggu pagi rutin diadakan pasar UMKM. Dengan demikian, kampung tematik di Jatingaleh diharapkan dapat menunjang perekonomian sekaligus dapat menciptakan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan Jatingaleh. Untuk kegiatan monodisiplin pertama yang saya bawakan adalah program penanaman semangat belajar kepada murid SD dengan eksperimental sains yang merupakan program dengan lingkup kegiatan meliputi penerapan sains dalam bentuk eksperimen dengan mendemonstrasikan dan membiarkan murid SD untuk bereksperimen guna mencerdaskan murid-murid sekolah yang merupakan pemenuhan dari SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Program ini melibatkan perangkat sekolah dasar, mahasiswa, guru, dan murid sekolah dasar. Untuk kegiatan monodisiplin kedua yang saya bawakan adalah program pencerdasan dan implementasi sikap dalam berkegiatan di bawah cahaya matahari kepada murid SD yang merupakan program dengan lingkup kegiatan pencerdasan dengan diskusi dan penyebaran poster yang berisikan infografis sikap dalam berkegiatan di bawah cahaya matahari kepada murid SD yang merupakan pemenuhan dari SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Program ini membutuhkan kerjasama antara stakeholder, diantaranya perangkat sekolah dasar, orang tua, dan murid sekolah dasar. Program monodisiplin oleh Adri Midok Moranta yang berasal dari Fakultas Hukum ialah pemberdayaan masyarakat dengan judul program 101 Pinjaman Online, Aturan dan Pengawasan, serta Cegah Sengketa, Pahami Pedoman Hak Atas Tanah. Pemberdayaan masyarakat mengenai pinjaman online ilegal dilakukan dengan penyampaian materi dan pembagian leaflet kepada kelompok masyarakat di RW 2. Program berjalan dengan baik dan interaktif, sebab kasus penipuan pinjaman online ilegal merupakan peristiwa hukum yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan mengenai hak atas tanah dilakukan di kantor Kelurahan Jatingaleh yang melibatkan Bapak Lurah dan Sekretaris Lurah dengan penyampaian materi dan peletakan buklet di pojok baca ruang pelayanan. Program ini ditujukan agar pemangku wilayah memahami hak atas tanah dan dapat memandu masyarakat untuk menghindari adanya sengketa tanah. Program monodisiplin pertama saya dilatar belakangi oleh hasil survei yang menunjukkan UMKM kuliner di RW 2 yang cenderung masih melakukan pencatatan manual. Padahal adanya digitalisasi dalam pencatatan keuangan memiliki berbagai manfaat. Program ini berupa pendampingan penggunaan aplikasi buku warung untuk UMKM yang masih belum beralih ke pencatatan digital.
Pelaksanaan program berjalan dengan baik dan lancar, pelaku UMKM memberikan respon yang positif dan menyimak pendampingan mengenai teknis penggunaan aplikasi secara rinci yang disertai dengan pembagian buklet dan leaflet. Pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga menjadi latar belakang utama program ini. Program dilaksanakan saat acara arisan bulanan ibu-ibu PKK RT 01 RW 01 pada hari Senin 1 Agustus dengan dihadiri oleh kurang lebih 25 ibu-ibu PKK. Program berupa edukasi secara langsung mengenai materi pengelolaan keuangan rumah tangga dengan media leaflet. Pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan meriah, ibu-ibu memberikan respon yang positif dan antusias menyimak materi yang disampaikan. Pada pelaksanaan program KKN di Kelurahan Jatingaleh, saya membawa program hidroponik, rakit apung, dan microgreen, serta menjelaskan pengertian, manfaat, dan teknis budayanya. Pelaksanaan program berjalan dengan lancar dengan diikuti beberapa peserta yang memiliki keterkaitan dengan program serta antusiasme masyarakat. Pada pelaksanaan program hidroponik rakit apung, saya menjelaskan alat dan bahan yang digunakan berupa styrofoam, kokopit, gelas plastik, dan benih, serta teknik pembuatan instalasi dari hidroponik rakit apung. Kemudian dilanjutkan dengan teknik penyemaian benih pada media yang telah disiapkan sehingga tanaman nantinya akan tumbuh dengan baik. Program kedua dilanjutkan dengan pelaksanaan program microgreen, di mana saya menjelaskan tata cara pelaksanaan dan demonstrasi dalam budidaya tanaman microgreens, meliputi media, menyiapkan benih, dan teknik pemanenan, dan diharapkan warga dapat mengikutinya serta menerapkannya. Latar belakang dari program multidisiplin ini adalah terdapat 5 balita stunting di Kelurahan Jatingaleh. Pelaksanaan program berupa kunjungan door-to-door ke rumah balita yang diawali dengan penjelasan buklet isi piringku kepada orang tua dan diakhiri dengan pemberian sembako. Pemberdayaan orang tua melalui buklet isi piringku diharapkan dapat membantu keluarga untuk memahami pentingnya keseimbangan asupan gizi bagi anak dan dijadikan pedoman makan anak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program multidisiplin berjudul Narkoba Musuh Bersama, ayo lakukan gerakan bersinar, menjadi langkah untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba yang sesuai dengan SDGs poin ketiga. Gerakan ini didukung dengan media berupa standing banner yang berfungsi sebagai sarana informasi dan kampanye cegah narkoba. Pelaksanaan program ini mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Slogan "Lihat, Cegah, Laporkan" merupakan kata kunci yang dapat diingat dan diterapkan oleh pengunjung kantor Kelurahan Jatingaleh. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan dan waktu Bapak untuk melakukan sesi ini. Jadi Pak, sesi ini bertujuan untuk menanyakan beberapa hal terkait testimoni mengenai dampak keberadaan mahasiswa KKN selama 6 minggu belakangan ini. Untuk pertanyaan pembuka, Pak, boleh jelaskan kepada kami apa saja potensi yang dimiliki oleh wilayah Kelurahan Jatingaleh? Terima kasih. Kami nama Harkat, Kepala Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari. Bagi Bapak sendiri, dari pelaksanaan program yang telah kami laksanakan selama 6 minggu ini, Pak, dampaknya mungkin bisa diceritakan, Pak? Oh iya, jadi kami sangat terima kasih sekali dengan adanya KKN dari Undip ya. Ternyata dengan adanya KKN ini sangat-sangat membantu bagi warga kami, khususnya bagi para UKM yang ada di wilayah kami. Terima kasih atas kerjasama kita dari mahasiswa Undip di wilayah RW 2. Kami sangat mendukung, sangat bermanfaat sekali, yang mana dari mahasiswa Undip bisa memberikan sedikit ilmu dari masyarakat untuk RW 2. Tak lupa kami hanya mengucapkan terima kasih saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu penjenengan bisa untuk selanjutnya.